Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bin'amatihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, dengan izin Allah, para sahabat, segenap mahasiswa, mahasiswi idaku yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, kali ini kita sudah memasuki poin yang ketiga dari urutan daku metode, yaitu menghafal dan tadabbur Al-Qur'an. Di poin dokumenter kali ini, ya, kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran. Karena saat ini ya banyak sekali yang terjadi di antara kita, di sekeliling kita, bahkan ya Al-Quran itu sudah terlupakan. Nah, di kali ini ya poin dokumenter ini yang ketiga, kita diajak untuk menghafal Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran, untuk menghayati Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu kitabullah. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran bisa menjadi pengingat. Al-Quran bisa dijadikan sebagai obat. Al-Quran itu adalah syafaat nanti di hari kiamat. Al-Quran adalah ampunan. Al-Quran bisa jadi cahaya buat kita. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran pun bisa menjadi sumber rezeki. Dan Al-Quran adalah sumber ketenangan bagi orang-orang yang membaca, mentadaburi, menghayati Al-Quran. Dengan itu, ya, Al-Quran pun kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan Al-Quran bisa menghadirkan pertolongan Allah. Dengan Al-Quran pula kita bisa dilimpahkan rezeki. Hati kita bisa menjadi tenang. Dan dengan Al-Quran kita pun diajak untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Banyak sekali ya keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran ini. Bahkan fadilah-fadilah dari membaca, dari menghafalnya, menghayatinya, mentadaburinya, ya, membaca mengulang-ulang. Setiap huruf mempunyai keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Quran. Maka kali ini ya dengan belajar daku metode ini kita diajak untuk terus dekat dengan Al-Quran. Baik para sahabat, kali ini kita akan belajar tentang beberapa fadilah, ya, keistimewaan, keutamaan daripada menghafal Al-Quran. Nah, di sini ya ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dia akan disayangi oleh Allah. Dia akan diridhoi, dicintai, bahkan akan dianggap menjadi keluarganya Allah. Nah, kalau Allah sudah menjadikan keluarga, otomatis ya orang ini termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau sudah menegaskan dengan jelas sekali, an Anas ibni Malik qala Rasulullah SAW, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah manhum? Qala hum ahlul Qur'an
ahlullahi wa khassatuh. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Seorang sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Akhirnya Rasulullah menjawab, mereka adalah ahlul Quran, adalah keluarganya Allah yang diistimewakan olehnya. Nah, jadi di sini sudah jelas sekali. Allah akan meninggikan derajat penghafal Al-Quran. Allah akan memuliakan penghafal Al-Quran. Allah akan mengistimewakan orang-orang yang mau melestarikan Al-Quran, mau menjadi penjaga Al-Quran dengan cara mentadaburi, dengan cara menghafal Al-Quran tersebut. Jadi sudah jelas sekali. Nah, ini bisa menjadi motivasi buat kita. Bagaimana kalau kita mau dianggap dan dijadikan sebagai keluarganya Allah? Salah satunya adalah dengan cara menjadi penghafal Al-Quran. Ya, caranya banyak sekali. Ya, ayo bismillah dari sekarang. Ya, alhamdulillah Darul Quran ya di PPPA Darul Quran ada program ya yang namanya dengan Quran Call. Semuanya bisa menjadi penghafal Al-Quran dengan cara menelepon jarak jauh ya, siapapun, para pekerja, para guru ataupun karyawan, staf diapapun yang mungkin dalam kesibukan sehari-hari, ketika ia meluangkan waktu ya dengan menyetor hafalannya, nah, ia pun bisa mulai menjadi penghafal Al-Quran. Nah, cara yang paling jitu apa? Jadilah santri. Ya, jadilah mahasiswa, mahasantri untuk penghafal Al-Quran. Dan ini banyak sekali manfaatnya. Lalu bagaimana sekarang orang tua yang sudah sepuh istilahnya? Nah, kalau sudah sepuh menjadi orang tua, ya generasi-generasi kita. Ya, anak-anak kita masukin ke pesantren. Kalau kita sudah sepuh dan punya cucu, ya cucu kita masukin kepada pesantren Al-Quran untuk dididik menjadi penghafal Al-Quran. Nah, inilah investasi akhirat. Investasi yang baik di sisi Allah. Investasi yang sangat berkualitas, berharga di sisi Allah. Karena apa? Feedbacknya, ya kembalian dari penghafal Al-Quran, Allah akan menjadikan keluarganya. Berarti kalau sudah keluarga, ia orang yang terdekat, orang yang disayangi, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan berikutnya yang kedua, bahwasanya Al-Quran adalah bisa menjadi obat. Ya, bisa menjadi obat, bisa menjadi penawar dari sakit kita. Dan ini pun ya Al-Quran sebagai wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82 beliau telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan kata Allah, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim sebaliknya, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian bagi mereka. Nah, di sini ya sudah jelas Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran bisa menjadi obat. Manakala ya hati kita galau, manakala hati kita tidak tentram, ya jauh dari ketenangan. Salah satunya apa? Dengan cara
membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, membuka, mentadaburi ayat Al-Quran, insya Allah hati kita bisa menjadi tenang. Ini ya salah satu obat anti galau. Coba deh ya kalian ya teman-teman mahasiswa mahasiswi, manakala hati kita terasa kering, manakala hati kita terasa hampa entah mengapa, pikiran kemana, jenuh, pusing, mumet, ayo ambil air wudhu, dinginkan dengan air wudhu ya supaya adem, kemudian masuk ke masjid atau di rumah duduk ya, kalau bisa ambil sholat 2 rakaat misalkan ya, sholat hajah atau sholat tobat segala macam, kemudian barulah buka Al-Quran, baca 1 ayat, kemudian pahami, baca artinya, direnungkan ya, ditadaburi ayat Al-Quran tersebut, pasti dan sangat pasti hati kita perlahan akan menjadi tenang. Ya, dan di sini juga Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita, wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Dan orang-orang yang zolimlah mereka tidak menganggap Al-Quran. Bahkan Al-Quran pun hanya akan menambah kerugian buat mereka. Ya, mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang bisa memanfaatkan wujud Al-Quran ini, bisa menjadi sebagai obat buat kita dan juga merupakan kasih sayang Allah bagi kita semuanya. Di antara keistimewaan dan fadilah berikutnya adalah bahwasanya Al-Quran kelak ya di hari kiamat ia bisa memberikan syafaat, bisa menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya ketika di dunia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haddatsani Abu Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Rawahu Muslim. Nah, dari sini ya, dari hadis ini dengan jelas sekali bahwasanya Abu Umamah ya bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan datang memberi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Ya, di sini ya Al-Quran ketika di dunia ia pun memberikan manfaat. Ia bisa menjadi wasilah menghadirkan rezeki. Ia bisa menjadi obat. Ia bisa memberikan ketenangan, ia bisa menjadi zikir, ya, penghapus dosa-dosa kita. Nah, ketika di dunia pun sudah jelas ada manfaat daripada Al-Qur'an. Nah, ketika di akhirat ini, ya, manakala kita membutuhkan pertolongan, manakala kita butuh amal kebaikan yang bisa menyelamatkan kita, nah, Al-Quran akan hadir. Dialah bisa memberikan syafaat. Dia bisa menjadi cahaya ketika di alam barzah. Dia bisa menolong, dia bisa menjadi benteng daripada siksa alamku kubur nanti. Maka ya subhanallah ya masya Allah, orang-orang yang rajin ya membaca Al-Quran, rajin mentadaburi Al-Quran, ya menghafalnya bahkan. Nah, ketika di akhirat nanti pasti ya janji Allah, janji Rasulullah pasti tidak akan diingkari. Bahwasanya Al-Quran bisa menjadi penolong, bisa memberikan syafaat, ya, sehingga jauh daripada siksa api neraka, jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
keistimewaan berikutnya yang dimiliki oleh Al-Quran adalah Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dalam salah satu hadis yang sangat masyhur sekali, an Uthman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, rawahul Bukhari. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Nah, jadi di sini ya, keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an adalah bagi orang yang mempelajari Al-Qur'an, dia akan termasuk manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa bangga, betapa bahagia ya orang-orang yang saat ini mungkin dalam proses berinteraksi dengan Al-Quran, dalam proses terus menghafal, mentadaburi Al-Quran, ya, untuk menjadi benar-benar penghafal Al-Quran yang mutqin di sisi Allah. Nah, balasan dari Allah adalah dia akan menjadi orang yang terbaik. Ya, jadi kalau sudah terbaik di sisi Allah, sudah otomatis ya Allah akan redho, Allah akan sayang, Allah akan suka, Allah akan memberikan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut ya, kalian misalkan nih para mahasiswa, mahasiswi ya, ketika kalian sekarang ini proses ya menghafal Al-Qur'an ya di idaku ini, maka nanti ya ilmu itu harus dimanfaatkan ya, ilmu itu harus diajarkan sehingga menjadi amal-amal jariyah buat kita, buat kalian semuanya. Maka jangan takut ya ketika kalian mengajarkan kepada murid kalian, kepada saudara kalian, kepada keluarga kalian, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling kita, ataupun mungkin kalian nanti akan berkhidmah di suatu lembaga, di suatu pesantren. Nah, ketika kalian diamanahkan menjadi guru Al-Quran, nah ini sangat luar biasa sekali. Kalian harus menjadi bangga. Karena apa? Padilahnya sudah jelas. Orang yang mau belajar Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya, mengajarkan kepada orang lain, sehingga bermanfaat ilmunya, dia termasuk salah satu orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini pembelajaran kita tentang daku metode ya berkaitan dengan menghafal dan tadabbur Al-Qur'an sudah selesai, dan sejatinya masih banyak sekali ya keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Qur'an. Nanti di bab berikutnya kita pun bisa jadi ya masih membahas tentang ya keistimewaan dan fadilah daripada Al-Qur'an ini. Karena ketika kita membahas ya mengkaji Al-Qur'an yang sangat mulia dan sangat luas dan menjadi pedoman bagi umat Islam ini, sangat luar biasa sekali. Ya, banyak sekali ya bab-bab yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan menjadi apa? Pegangan buat kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Ya, mudah-mudahan hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.